Ya, puji nama Tuhan, Shalom. Eh, Berhubung dengan video yang saya upload dengan judul Allah kok menebus, saya dapat satu pertanyaan yang sangat baik sekali dari sahabat Facebook yang berkata begini, Pendeta, Allah itu sebenarnya dapat mengampuni dosa manusia hanya dengan pengakuan dan pertobatan. Kalau orang itu telah mengaku kesalahannya dan dia bertobat, maka Allah dapat mengampuni dosanya tanpa perlu penebusan. Ya. Nah, coba kita renungkan, kita pikirkan ya. Kalau misalkan Allah dapat mengampuni dosa begitu saja, asalkan di sana ada yang namanya pengakuan dan janji untuk bertobat, ya, maka bisa dikatakan Allah yang begini adalah Allah yang tidak adil. Ya. Kenapa saya katakan tidak adil? Karena Allah tidak menghukum dosa, kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian mungkin orang akan berkata, tapi kan dia Allah yang maha kasih. Saya sudah katakan maha kasih, Allah yang maha kasih dapat mengampuni dosa sebesar apapun. Tapi Allah yang maha adil harus menghakimi dosa sekecil apapun. Nah, coba kita bayangkanlah dengan kasus yang sementara viral sekarang ya, mengenai kasus Sambo. Bayangkan kalau Sambo mengaku kesalahannya di hadapan hakim dan dia berjanji dia akan bertobat. Apakah hakim ya tidak akan menghukum Sambo atas semua kesalahan yang telah dilakukannya hanya karena pengakuannya dan janji untuk bertobat? Tentu saja tidak. Atas nama keadilan, ya, kesalahan yang dilakukannya tetap harus dihukum. Mengenai pertobatannya itu urusan pribadinya. Tapi atas nama keadilan, setiap kesalahan itu harus dihukum. Nah, itulah sebabnya dalam iman Kristen Yesus datang ke dalam dunia. Dia yang menjadi penebus, artinya dia yang menerima penghukuman itu karena kasihnya kepada kita. Ya kan, ada juga orang yang berkata, Pendeta, keadilan bagaimana kok kita yang berdosa, Yesus yang dihukum? Ini akan menjadi tidak adil kalau misalkan Yesus yang dipaksa untuk menanggung dosa. Tapi dia tidak dipaksa, dia sendiri yang merelakannya atas dasar kasih. Ya. Karena kasihnya kepada manusia, maka dia menjadi penebus. Ya, dia menanggung dosa manusia agar manusia bisa mengalami pengampunan daripada Tuhan. Nah, kemudian ada pertanyaan yang berkata begini, kalau begitu Pendeta, bagaimana dengan mereka yang melakukan banyak dosa sebelum lahirnya Yesus? Saya berkata, mereka pun yang melakukan dosa di zaman dulu sebelum lahirnya Yesus, ya, mereka juga harus percaya kepada Yesus untuk mengalami pengampunan. Kemudian mereka berkata, loh, bagaimana mungkin mereka bisa percaya kepada Yesus, Pendeta? Yesus saja belum hadir, Yesus saja belum lahir. Nah, inilah yang seringkali sulit dimengerti oleh beberapa orang. Bukan beberapa, banyak orang. Bahwa Yesus itu sudah ada bahkan sebelum dia lahir. Makanya dia berkata, aku datang. Nah, saya kasih ayatnya ya, supaya saudara bisa mengerti, memahami, dan mengimani. Yohanes pasal yang ke-8 dikatakan begini, di ayat yang ke-56. Ini perkataan Yesus. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Jadi Yesus berkata, Abraham akan bersuka cita melihat hariku. Dan Abraham telah melihatnya dan ia bersuka cita. Jadi Abraham telah melihat Yesus di dalam imannya. Bahkan sebelum Yesus lahir. Abraham itu ribuan tahun loh sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Maka saudara-saudara, di ayat yang ke-57, orang-orang menjadi marah. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Ya, jadi sama seperti orang zaman sekarang. Oh, kamu baru lahir, ya, kemudian diangkat jadi Tuhan, ya. Orang tidak mengerti bahwa sebelum dia lahir dia sudah ada. Nah, kemudian ayat yang ke-58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu. Jadi saya ingin saudara dengar, buka telinga baik-baik ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi ini menjawab pertanyaan semua mereka yang selalu berkata, kok ya manusia dijadikan Tuhan? Dia sudah Tuhan sebelumnya. Ya, dia datang ke dalam dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan
manusia menjadi tebusan. Ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah, ya. Jadi kalau di zaman itu Yesus mau dilempar dengan batu, ya. Kalau di zaman sekarang saya, ya, dan mungkin beberapa pendeta lainnya dilempar dengan hujatan-hujatan di kolom komentar. Tapi tidak apa-apa, ya, karena inilah kabar daripada Injil, di mana Allah telah datang dalam dunia, ya, untuk menanggung dosa manusia. Tidak ada pengampunan hanya karena pengakuan dan janji pertobatan. Di sana harus ada yang namanya penebusan, ya. Kalau saudara ingin membantahnya, silakan, ya. Taruh bantahan saudara di kolom komentar sambil mengingat NKRI harga mati, torang semua basudara. Shalom.